Sahabat semua, hari ini kita akan menjelajah makna di balik hewan-hewan yang sering disebut dalam Alkitab. Tidak hanya sekadar binatang, setiap hewan punya simbol mendalam yang mengajarkan tentang kuasa dan kasih Tuhan. Inilah 10 hewan yang paling sering disebut di Alkitab. Ke-10, belalang. Belalang disebut sekitar 35 kali dalam Alkitab. Hewan kecil ini terkenal sebagai hama perusak. Salah satu tulah Mesir yang menghancurkan hasil bumi dicatat di Keluaran pasal 10. Dalam kitab Yoel, belalang juga menjadi gambaran hukuman Tuhan yang datang tak terhentikan. Menariknya, Amsal pasal 8 ayat 9 menyebut belalang makhluk bijak. Ia berjalan teratur meski tanpa raja. Dari belalang kita diajak belajar tentang kerendahan hati dan kekuatan kebersamaan. Ke-9, anjing. Anjing disebut sekitar 40 kali, tapi hampir selalu dengan makna negatif. Dalam Mazmur pasal 22, anjing melambangkan musuh Daud yang ganas. Yesus pun memperingatkan di Matius pasal 7 ayat 6, jangan berikan yang kudus kepada anjing. Di masa Israel kuno, anjing dianggap najis karena suka makan bangkai. Ini sangat berbeda dengan citra anjing masa kini yang setia dan jinak. Sebuah pengingat bahwa makna simbol bisa berubah seiring waktu dan budaya. Ke-8, unta. Unta disebut 58 kali. Hewan ini penting untuk perjalanan jauh di padang gurun. Patriark seperti Abraham dan Yakub punya banyak unta sebagai kekayaan. Yesus menggunakan unta dalam perumpamaan Matius pasal 19 ayat 24. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Penyebutan unta juga membantu para ahli Alkitab menelusuri waktu penulisan kitab. Karena domestikasi unta punya jejak sejarah tersendiri. Ke-7, lembu atau sapi. Lembu disebut 59 kali. Lembu adalah tulang punggung pertanian Israel kuno. Dipakai membajak ladang, menarik beban, dan mengirik gandum. Selain itu, lembu jadi hewan kurban bakaran. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 7, lembu muncul di sekitar takhta Tuhan, menjadi makhluk hidup yang memuliakan Sang Pencipta. Mazmur pasal 22 juga mencatat, lembu buas melambangkan musuh Daud. Kekuatan dan pengabdian terhubung dalam simbol lembu. Ke-6, ikan. Disebut 69 kali. Ikan adalah penghidupan utama di Danau Galilea. Para murid Yesus seperti Petrus dan Andreas adalah nelayan. Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan. Simbol ikan atau iktis menjadi sandi rahasia orang Kristen mula-mula. Yesus juga berkata di Matius pasal 4 ayat 9, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari seekor ikan lahir panggilan besar untuk menyebarkan kabar baik. Ke-5, singa. Disebut 122 kali. Suku Yehuda disebut anak singa di Kejadian pasal 49 ayat 9. Yesus juga digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda dalam Wahyu pasal 5 ayat 5. Simbol kemenangan dan keadilan. Namun iblis pun diumpamakan seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Itu tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Daniel dibuang ke gua singa, namun Tuhan menutup mulut singa itu. Singa mengajarkan bahwa kekuatan bisa dipakai untuk kebaikan atau kejahatan. Ke-4, keledai. Keledai muncul 140 kali. Hewan sederhana ini jadi kendaraan utama di jalanan Israel. Keledai adalah lambang damai dan kesederhanaan. Yesus masuk ke Yerusalem, menunggang anak keledai, menegaskan kerajaannya datang tanpa perang. Bilangan pasal 22 mencatat keledai Bileam yang melihat malaikat. Sedangkan Bileam justru buta rohani. Yeremia pasal 2 ayat 24 menggambarkan keledai liar sebagai bangsa Israel yang tak setia. Pesannya jelas, kesederhanaan bisa membuka mata rohani. Ketiga, kambing. Disebut 150 kali. Dalam imamat, kambing jadi hewan kurban penting. Pada hari pendamaian dosa umat dipindahkan ke kambing, lalu dilepas ke padang gurun. Matius pasal 25 ayat 32 mencatat kambing dipisahkan dari domba. Kambing melambangkan orang yang menolak kasih Tuhan. Daniel pasal 8 memakai kambing jantan sebagai lambang kerajaan besar. Simbol kambing mengingatkan bahwa kita bebas memilih menjadi bagian yang setia atau berbalik dari jalan Tuhan. Kedua, kuda. Kuda disebut 184 kali. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kemegahan kerajaan. Bangsa Mesir dan Babilonia bergantung pada kuda perang untuk menaklukkan wilayah. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, Yesus digambarkan menunggang kuda putih, tanda peperangan rohani yang benar. Namun Ulangan pasal 17 ayat 16 melarang Raja Israel
menimbun banyak kuda. Karena perlindungan sejati datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Pertama, domba. Dan inilah hewan paling sering disebut. Domba, lebih dari 200 kali. Domba adalah sumber wol susu dan daging, tapi makna terdalamnya sebagai hewan kurban penebus dosa. Yesus disebut anak domba Allah di Yohanes pasal 1 ayat 29. Ia rela dikorbankan demi keselamatan manusia. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Ia memanggil dombanya satu-satu dan tidak membiarkan satu pun tersesat. Domba mengajarkan tentang kasih kelembutan dan penebusan.